Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hopeless, itu yang dirasakan Arta kini. Anya kini semakin membencinya setelah menangkap bahasa dirinya menguntit hingga ke Lombok. Padahal kemarahannya tempo hari saat Arta menyebutnya seperti wanita murahan belumlah reda. Demi Tuhan, saat itu Arta benar-benar tidak rela mendengar Anya akan pergi berdua ke Lombok dan berencana akan mengenakan bikini di depan Pasha. Arta sangat tidak rela jika kemolekan tubuh Anya menjadi tontonan lelaki lain, apalagi Pasha. Hingga ia tak mampu mengendalikan lidahnya dan menyebut Anya seperti wanita murahan. Sebenarnya bukan tanpa alasan Arta bersikap begitu. Tanpa Anya pernah sadari, Arta sebenarnya telah membencinya sejak lama. Menawarkan diri menjadi pacar palsu saat Anya pulang ke Aceh pun nekat ia lakukan demi menghalangi perjodohan Anya dengan lelaki pilihan ayahnya. Arta jadi teringat obrolan antara ia dan Pak Abdullah Saleh di Takengon saat Anya meninggalkan ia berdua saja dengan ayahnya untuk menyeduh kopi. "Seberapa serius hubungan kau dengan anakku?" tanyanya saat itu dengan sorot mata mengintimidasi. "Serius Pati Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara, Pak," jawab Arta. "Mantap." Hiperbolis. Ayah Anya tertawa terbahak-bahak hingga terbatuk-batuk di akhir. "Selera humormu boleh juga anak muda," katanya di sela-sela helaan nafasnya yang pendek-pendek. Entah hanya bangga atau sedih dipuji oleh ayah Anya yang pujiannya bagaikan dua sisi mata pedang. "Jika saya tidak serius, saya tidak akan sejauh ini menemani Cut pulang ke Aceh, Pak." Arta akhirnya mengemukakan alasan yang sebenarnya dengan serius. "Saya mencintai anak Bapak." Pernyataannya membuat Pak Abdullah Saleh menatapnya lekat-lekat. Pak Abdullah Saleh cukup kagum dengan keberanian Arta mengungkapkan perasaannya pada Anya secara langsung di depannya. Namun alih-alih memuji keberanian Arta, Pak Abdullah Saleh malah berkata, "Tapi sebagai ayahnya, aku menginginkan yang terbaik buat Cut. Dia putriku satu-satunya. Aku ingin dia kelak menikah dengan lelaki yang pantas." Terus terang Arta tersinggung mendengar pernyataan Pak Abdullah Saleh. Secara tidak langsung telah memandang dirinya tidak pantas untuk Anya, putrinya. Mengabaikan harga dirinya, Arta pun bertanya, "Apakah saya tidak pantas di mata Bapak?" Pak Abdullah Saleh tertawa mendengarnya. "Aku tidak bilang begitu. Besok lelaki yang akan aku jodohkan dengan Cut akan datang. Jika setelah bertemu dengannya Cut tidak menyukainya dan memilih dirimu, aku tidak akan memaksanya, anak muda, karena putriku lebih tahu ia merasa lebih pantas bersanding dengan siapa." Arta tertegun menatap Pak Abdullah Saleh. "Baik Pak, saya mengerti." Arta menarik senyum untuk menyembunyikan rasa gelisahnya dengan apa yang akan terjadi besok. Dan kegelisahannya itu pun terbukti saat keesokan harinya. Setelah bertemu dengan Pasha, Anya jelas-jelas langsung terpesona dengan lelaki pilihan ayahnya itu, mengkhianati skenario awal yang telah ia buat sendiri. Setelahnya, Pak Abdullah Saleh menepuk-nepuk punggung Arta sembari berkata, "Lihatlah siapa yang lebih pantas menurut putriku." Arta berdiri dengan sangat hampa saat itu. Anya begitu saja melupakan keberadaannya demi seorang lelaki yang hanya sedikit lebih tampan darinya. Bahkan meninggalkan ia di villa begitu saja karena berjalan-jalan meninjau kebun kopi dengan Pasha dan ayahnya. Saat ia sedang merasa terbuang, istri ayah Anya, Rahma, menghampirinya. "Mas Arta, nggak ikut pergi?" Istri Pak Abdullah Saleh itu menyapanya dengan suara selembut sorot matanya. Arta menggeleng sambil tersenyum getir. "Nggak diajak," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Gimana kalau ngobrol dengan saya saja?" ujar Rahma sambil duduk di seberang Pasha. Arta mengangguk mengiyakan. Saat itu Rahma mengenalkan dirinya secara pribadi pada Arta. Wanita cantik berjilbab lebar itu bercerita banyak bahwa sebelum menjadi istri Pak Abdullah Saleh, sebenarnya sejak kecil ia telah berteman dengan Anya. Usianya hanya lebih tua 3 tahun dari Anya. Mereka juga pernah sangat dekat bagai dua saudari kandung yang tak terpisahkan. Hingga saat Anya beranjak remaja, mereka berselisih karena seorang lelaki bernama Aiman, cinta pertama Anya saat kelas 1 SMA.
Rahma mengakui ia salah karena merebut Aiman dari Anya. Rahma juga mengakui ia keterlaluan karena egois. Bahkan untuk kedua kalinya ia juga yang membuat Anya putus dengan Robi, pacarnya saat kelas 2 SMA. Jadi Rahma merasa maklum jika Anya masih membencinya hingga kini. Terlebih saat ayahnya memilih menikahi dirinya, Anya semakin membenci dirinya. Anya menganggap Rahma ingin selalu merebut apa yang Anya miliki. Sebelum kembali ke Lokseumawe, Rahma sempat bertukar nomor ponsel dengan Arta. Bahkan Rahma meminta Arta agar jangan pernah menyerah berjuang mengejar Anya. 3 hari sebelum keberangkatan Anya ke Lombok, Rahma tiba-tiba menghubunginya lewat telepon dengan kalut, membuat Arta heran bagaimana bisa kabar tentang Anya dan Pasha akan pergi ke Lombok sampai di telinga Rahma. "Tolong jauhkan Cut dari Pasha, saya mohon," pintanya tiba-tiba dengan suara setengah berbisik seolah takut ada orang lain yang mendengar, terutama suaminya. "Apa alasannya, Kak?" "Cut mencintai lelaki itu." "Saya nggak bisa kasih tahu alasannya, Mas." "Ya udah, biarkan saja, dia sudah memilih lelaki itu." Arta merasa merana saat mengucapkannya. "Saya minta tolong sekali lagi, Mas. Cut nggak boleh sama Pasha." "Kenapa? Kenapa Kak Rahma nggak mau Cut dengan Pasha?" "Kakak mau lebih dibenci lagi oleh Cut jika dia tahu kakak berusaha menghalangi hubungannya dengan Pasha." "Pokoknya dia nggak boleh dengan Pasha, Mas. Susah saya jelasinnya." "Saya butuh alasan yang kuat untuk bantu kakak," desak Arta dengan nada gemas. Terdengar hela nafas Rahma yang begitu merana. Perempuan itu seolah sedang menyimpan beban yang teramat berat. "Pasha itu mantan kekasih saya," ujarnya dengan lirih. Selepas menutup telepon, Arta tidak mau menunggu lama. Ia langsung menghubungi Arini, meminta tolong pada Arini untuk mencari tahu jadwal penerbangan Anya ke Lombok. Beruntung Arta mendapatkan tiket pesawat yang sama dengan Anya. Arta pun menguntit pasangan itu hingga ke sebuah resort, mengawasi setiap gerak-gerik Anya dan Pasha yang kerap membuatnya kepanasan. Membuat Arta semakin geram karena Pasha jelas-jelas sudah tahu bahwa Rahma mantan kekasihnya adalah ibu tiri Anya, namun sengaja mendekati Anya. Arta yakin pria itu sebenarnya memiliki rencana terselubung. Mungkinkah untuk membalas Rahma yang telah meninggalkannya? Namun perjuangannya menguntit pasangan itu sampai ke Lombok benar-benar berat dan tak mudah. Melihat kemesraan demi kemesraan yang pasangan itu perlihatkan membuat hatinya nelangsa. Sialnya, ia saat tak bisa lagi menahan pipis dan meninggalkan keduanya untuk ke toilet, dan Anya malah menangkap basah dirinya yang baru keluar dari toilet. Saat itu wajah cantik Anya mendadak berubah jadi seperti mak lampir, dan Arta hanya bisa pasrah membiarkan Anya memukulinya berkali-kali dengan tas cengklongnya. Double sial. Arta yang belum menyerah juga meski diusir, melihat Anya digandeng mesra Pasha menuju pantai, bergabung dengan kedua mempelai pemilik acara dan para tamu undangan, hendak menerbangkan puluhan lampion kertas ke udara. Arta terus menguntit dan memilih bersembunyi di antara keramaian orang. Melihat Pasha merogoh saku celananya, mengeluarkan sesuatu yang langsung dikenakan di jari manis Anya, Arta yakin Pasha sedang melamar Anya secara pribadi. Kemudian Arta bisa melihat dengan jelas wajah Anya, jelas tampak bahagia hingga tidak sanggup berkata apa-apa dan membiarkan Pasha mencium bibirnya dengan mesra. Sementara Arta memilih menggigit batang pohon kelapa untuk melampiaskan kemarahannya. Bersambung, thank you for watching.